Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Rahmadani dengan NIM 211404002. Izin menghafal hadis ketiga yang berkaitan dengan tantangan hijrah. Haddatsana Anas bin Malik anna Aba Bakrin Siddiqah haddatsahu qala nazartu ila aqdamil musyrikin ala ru'usina wa nahnu bil ghari faqultu ya Rasulullah law anna ahadahum nazara ila qadamayhi absarana tahta qadamayhi faqala ya Aba Bakrin ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Ahmad. Baiklah, di sini saya melanjutkan dengan mengartikan hadis dari kata per kata. Yang mana? Haddatsana Anas bin Malik. Hadis ini dari Anas bin Malik. Anna Abu Bakrin Siddiqah. Dari Abu Bakar Siddiq. Yang mana hadis ini disampaikan langsung oleh Abu Bakar Siddiq. Haddatsahu qala. Dia berkata, nazartu, saya melihat, ila, kepada, aqdami, kaki-kaki atau telapak, al-musyrikina, orang-orang musyrik. Nazartu ila aqdamil musyrikina. Saya melihat kepada kaki-kaki atau telapak orang-orang musyrik. Ala, di atas. Ru'usina. Di ru'usina, kepala-kepala kami. Jadi, Abu Bakar Siddiq melihat telapak-telapak kaki orang musyrik di atas kepala-kepala kami. Wa nahnu fil ghari. Dan kami di dalam ghari gua. Wa nahnu fil ghari. Dan kami di dalam gua. Fakultu. Fa artinya maka, dan kultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau anna, lau itu jikalau, anna bahwasanya, lau anna, jikalau bahwasanya, ahadahum, satu dari mereka, nazara, melihat, ila, kepada, qadamaihi, kedua kaki mereka. Lau anna ahadahum nazara ila qadamaihi, jikalau satu dari mereka melihat kepada kedua kaki mereka, absarana, dia akan melihat kita, tahta, di bawah, qadamaihi, dua kakinya. Faqala, maka Rasulullah berkata, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, ma zannuka, ma, tidaklah, zannuka, boleh kamu menduga atau menyangka, bahwasanya, ma zannuka, tidaklah boleh kamu menduga atau menyangka, bisnaini, kita berdua, Allahu salisuhuma, Allah adalah yang ketiga dari kita berdua. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ahmad. Baiklah, selanjutnya penjelasan hadis. Yang mana hadis ini menjelaskan tentang salah satu perjalanan Rasulullah SAW dalam berhijrah dari Makkah ke Madinah. Yang mana tepatnya ketika Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di dalam gua. Yang mana gua tersebut dinamakan Gua Sur, dimana ketika itu mereka masuk di dalam gua yang seperti lubang dalam rangka bersembunyi dari kejaran-kejaran oleh orang kaum musyrikin. Yang mana Gua Sur dari beberapa sumber mengatakan bahwa Gua Sur ini hanya bisa dimasuki dengan cara bertiarap dan masuk dengan hanya bisa dalam keadaan duduk, yang mana dalam gua ini terdapat lubang, dan ketika Abu Bakar melihat lubang tersebut,
di dalam gua, Abu Bakar melihat orang-orang musyrik juga telah sampai di gua, dan mereka menduga Rasul dan Abu Bakar ada di dalam gua tersebut. Namun, kaum musyrikin malah ragu terhadap gua yang ditutupi langsung oleh sarang laba-laba yang mana ini atas perintah Allah. Nah, jadi ada lubang kecil di dalam gua tersebut. Dengan izin Allah, laba-laba menutupi lubang tersebut, dan ada sumber mengatakan bahwa burung merpati juga ikut membantu, yang mana burung merpati meletakkan ranting-ranting seakan-akan ingin mengerami telurnya. Yang mana dari hal ini orang musyrikin juga tetap terus mencari keberadaan Rasulullah di dalam gua. Sehingga dalam pencarian ini kaki-kaki mereka terlihat oleh Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar mengatakan, saya melihat kaki-kaki mereka berjalan atau mondar-mandir di mulut gua. Dan Abu Bakar pada saat itu merasa takut, karena seandainya saja orang-orang musyrik tersebut yang sedang mencari tersebut melihat ke arah bawah atau ke bawah kaki mereka, maka mereka pasti akan melihat keberadaan Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Yang mana jika sampai orang-orang musyrik tersebut melihat keberadaan Rasulullah dan Abu Bakar, maka mereka akan dibawa dan dibunuh. Sehingga dalam keadaan takut tersebut, Abu Bakar berbisik atau mengadu kepada Nabi, yang mana ia berkata, "Wahai Rasulullah, andai saja satu orang dari mereka melihat ke arah kakinya, pasti dia melihat kita." Namun Rasulullah pada saat itu berusaha menenangkan Abu Bakar yang sedang ketakutan tersebut dengan berkata, "Ya Abu Bakar, janganlah engkau mengira bahwa kita berdua." Jadi Rasul menenangkan Abu Bakar dengan mengatakan, jangan engkau mengira bahwa kita di dalam gua ini hanya berdua, tetapi Allah lah yang ketiganya di dalam gua tersebut. Maka di sini Rasulullah mengajak Abu Bakar untuk berpikir positif, yang mana walaupun berdua di dalam gua tersebut, namun pertolongan Allah dan Allah selalu ada bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa. Gua Sur merupakan gua yang digunakan sebagai tempat persembunyian Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, yang mana Gua Sur terletak di Jabal Nur atau Gunung Sur, sekitar 4 km di sebelah kota Mekah. Gua ini memiliki tinggi sekitar 748 meter. Gua Sur merupakan celah di atas gunung, berbentuk lubang yang tingginya sekitar 1,25 meter. Di mana terdapat 2 buah lubang di gua tersebut, di mana lubang pertama di sebelah barat yang digunakan Nabi untuk masuk ke dalam gua tersebut, dan lubang di sebelah timur. Nah, dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad dan Abu Bakar menuju kota Madinah, Nabi dan Abu Bakar sebenarnya harus bergerak langsung ke arah utara agar mendekati kota Madinah. Namun, Nabi menggunakan strategi untuk mengelabui kaum Quraisy yang telah menawarkan hadiah 100 ekor unta bagi siapapun yang dapat menemukan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, hidup atau mati. Mereka mengambil jalur selatan, semakin menjauhi kota Madinah, dan bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Tujuannya adalah agar kaum Quraisy mengira Nabi dan Abu Bakar sudah berhasil melarikan diri ke arah kota Madinah, padahal sebenarnya mereka masih bersembunyi di gua tersebut. Yang mana dalam persembunyian selama 3 hari di Gua Sur ini juga,
terdapat kisah yang membuktikan bahwa besarnya cinta Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana pada saat Nabi Muhammad terlelap tidur di pangkuan Abu Bakar, di situ terdapat lubang, yang mana untuk agar tetap menjaga Rasulullah, Abu Bakar berinisiatif untuk menutupi lubang tersebut, dan ternyata pada lubang tersebut terdapat kalajengking. Nah, ada juga sumber lain yang mengatakan bahwa di dalam lubang tersebut terdapat ular. Nah, di situ akhirnya Abu Bakar tergigit oleh hewan berbisa tersebut. Tentunya Abu Bakar merasakan sakit yang luar biasa pada saat digigit hewan tersebut. Nah, namun pada saat digigit tersebut, Abu Bakar tidak mengganggu tidurnya Rasulullah. Ia tetap menahan rasa sakit tersebut, sehingga ada yang menyatakan sampai ia menangis dan air matanya jatuh ke pipi Rasulullah. Dan pada saat itu juga Rasulullah terbangun dan merasakan ada yang terjadi pada sahabatnya, sehingga selanjutnya beliau melihat apa yang terjadi pada sahabatnya, lalu ia menyembuhkan bisa atau membuang bisa yang dirasakan atau sakit yang dirasakan oleh Abu Bakar, sehingga pada saat itu Abu Bakar kembali merasa nyaman. Selanjutnya saya akan membahas tentang kaitan hadis dengan pendidikan, yang mana materi pendidikan pada hadis ini berkaitan dengan pendidikan akidah. Telah dijelaskan bahwa seseorang harus yakin ketika seseorang dalam jalur kebenaran atau kebaikan, maka ia akan terus mendapatkan ujian. Yang mana padahal kan Nabi Muhammad termasuk orang-orang yang hidupnya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dan taat yang luar biasa. Namun pada saat itu juga Rasulullah merasakan ujian, yang mana baik adanya ujian yang ringan dan adanya ujian yang berat. Maka tak heran jika apalagi kita sebagai manusia pasti akan mendapatkan ujian. Selanjutnya kita harus merasa yakin bahwa Allah akan selalu menolong orang-orang yang beriman. Allah selalu menyertai orang-orang yang beriman. Nah, di sini kita harus menguatkan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jalan hidup kita yang kita rasakan terasa amat berat dan banyak sekali rintangan-rintangan yang hampir membuat kita menyerah ataupun berputus asa. Namun disitulah Allah menguji kita. Bagaimana keimanan atau ketakwaan kita kepada Allah. Sehingga kita harus yakin jika kita benar-benar dalam berada di jalannya atau berada pada kebaikan, maka kita akan diuji. Dan percayalah bahwa Allah akan bersama orang-orang yang beriman. Selanjutnya, pada metode mengajar, yang mana dalam hadis ini, metode mengajar yang diajarkannya itu partisipatif, yang mana dibuktikan dengan Nabi mengajarkan terkait keimanan dan Nabi terlibat langsung, yang mana dalam cerita tersebut Nabi Muhammad juga terlibat langsung dalam merasakan ujian atau ketakutan atau kegiatan persembunyian yang dilakukan atau terjadi pada saat tersebut, yang mana Nabi juga ikut serta bersama Abu Bakar di dalam gua tersebut. Sehingga dengan ikutnya Nabi tersebut tampak bahwa hal tersebut merupakan metode partisipatif atau ikut serta, metode ikut serta. Dan Nabi mengajarkan langsung bahwa Allah bersama kita, yang mana Abu Bakar pada saat itu merasa takut, dan Nabi meyakinkan bahwa kita tidak berdua, yang mana di situ ada Allah yang ada bersama kita. Oleh karena itu, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita merupakan kehendak
dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu menguji orang-orang yang beriman. Nah, disinilah kita harus yakin juga bahwa Allah akan bersama kita dan akan menolong kita. Mungkin sekian penjelasan hadis ketiga terkait dengan tantangan hijrah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.